Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Teman-teman masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Insya Allah teman-teman semua semangat ya. Kali ini teman-teman berjumpa lagi dengan Bu Yuni pada materi muatan IPS, yaitu kita akan belajar tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Teman-teman sudah siap? Insya Allah teman-teman semua sudah siap. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin, insya Allah. Teman-teman, mari kita simak bersama-sama materi pada hari ini. Teman-teman semua, ada yang tahu apa itu pengertian dari interaksi sosial? Masih ingat ya? Yuk, interaksi sosial apa pengertiannya? Nah, mari kita bahas, disimak baik-baik ya. Teman-teman, perlu diketahui bahwa dalam kegiatan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan juga lingkungan alam. Hal ini disebabkan karena apa? Karena manusia sebagai makhluk sosial ya, fitrahnya sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup ya tanpa membutuhkan bantuan orang lain dan juga alam sekitar. Nah, itu penting sekali ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus berinteraksi sosial dengan orang lain. Setiap individu dapat saling melengkapi kekurangan yang dimilikinya. Dengan demikian akan terjadi sebuah hubungan ya, hubungan komunikasi antara satu individu dengan individu lain. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian dari interaksi sosial ya. Bahwa pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, ini yang dinamakan sebagai interaksi sosial. Jadi ada komunikasi antara satu orang dengan orang lain atau bahkan bisa lebih. Nah, ini namanya adalah interaksi sosial. Ada hubungan timbal balik. Kemudian ada cara terjadinya interaksi sosial, yaitu ada dua. Yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Kalau kontak sosial ini bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, contohnya seperti salaman, kemudian senyum ya, tersenyum, kemudian bertegur sapa. Nah, itu yang dinamakan dengan kontak sosial secara langsung. Kemudian secara tidak langsung contohnya apa? Contohnya yaitu menelpon, kemudian SMS, lewat WA, itu adalah contohnya. Kalau komunikasi berarti ini sifatnya adalah komunikasi secara verbal maupun secara nonverbal. Ciri-ciri interaksi sosial ya, di sini ada 4. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Jadi kalau hanya satu orang tidak disebut sebagai interaksi sosial ya teman-teman. Jadi pelakunya itu harus lebih dari satu. Nah, ini baru yang dinamakan interaksi sosial. Kemudian yang kedua yaitu terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Tadi ya yang sudah dijelaskan. Jadi kontak sosial itu bersifat verbal, bisa melalui telepon maupun komunikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Pasti ketika kita melakukan suatu interaksi sosial pasti ada maksud dan tujuannya. Contohnya seperti ketika ada seorang guru sedang mengajar muridnya di dalam kelas. Nah, pasti seorang guru ini mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan pelajaran, mentransfer ilmu, diskusi, sharing itu. Jadi ada tujuan dan maksudnya.
Yang terakhir yaitu dilaksanakan melalui pola sistem sosial tertentu. Nah, ini maksudnya yaitu sistem sosial tertentu berkaitan dengan di mana sih kegiatan sosial itu berlangsung. Nah, kegiatan sosial itu berlangsung, interaksi sosial berlangsung itu ketika berada di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, ini sehingga terjadi ya suatu interaksi sosial itu terjadi ketika di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu interaksi individu dengan individu. Nah, maksudnya berarti seseorang melakukan interaksi yaitu antara satu orang dengan orang lain ya, dengan satu orang lain. Nah, contohnya itu ketika seorang dokter sedang memeriksa pasien. Nah, sampai sini teman-teman paham ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Contohnya yaitu ketika guru sedang mengajar murid di dalam kelas. Nah, kalau guru itu disebut dengan individu, kemudian muridnya itu kelompok, maka terjadilah yaitu interaksi individu dengan kelompok karena yaitu satu orang berinteraksi dengan lebih dari satu orang atau secara kelompok ya. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah kelas 5 soli sedang bertanding sepak bola dengan kelas 6 soli. Nah, ini akan terjadi interaksi kelompok dengan kelompok karena jumlahnya itu kan banyak ya berkelompok. Nah, ini yang dinamakan dengan interaksi kelompok dengan kelompok. Refleksi yang dapat diambil pada pelajaran pagi hari ini yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa ayat ini dijadikan sebagai dasar untuk berinteraksi sosial antara sesama manusia. Nah, memang sangat penting ya teman-teman bahwa kita harus saling mengenal dan berinteraksi dalam hal masyarakat maupun bermuamalah. Nah, Allah menjadikan juga manusia dari berbagai macam suku dan bangsa. Tujuannya adalah agar saling mengenal. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah menyimak pelajaran hari ini. Semoga teman-teman semua paham apa itu interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial dan ciri-ciri dari interaksi sosial, bahwa kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Bukan hanya manusia, tetapi kita juga membutuhkan alam ya, membutuhkan alam. Contohnya apa? Contohnya yaitu nasi yang kita makan itu kan berasal dari padi. Nah, begitu. Jadi saling terkaitan, maka itu kita juga harus bersyukur gitu ya. Demikian yang dapat Bu Yuni sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman di pembelajaran kedua.